Kita ke informasi yang pertama. Biro Statistik Nasional China menunda publikasi data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 yang seharusnya diumumkan kemarin. Meski tidak disebutkan alasannya, penundaan tersebut terjadi saat Kongres Partai Komunis China berlangsung. Penundaan tanpa alasan tersebut membuat investor was-was sebab perekonomian China sedang diliputi kegelapan. Perekonomian China diperkirakan akan mencatat kinerja terburuk dalam hampir 5 dekade terakhir. Survei terbaru dari Reuters yang melibatkan 40 ekonom menunjukkan perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% di 2022 atau jauh di bawah target pemerintah sebesar 5,5%. Jika tidak memperhitungkan tahun 2020 ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, maka realisasi PDB tersebut menjadi yang terendah sejak 1976. Pemerintah China di bawah komando Presiden Xi Jinping masih menerapkan kebijakan Zero COVID-19 yang menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi. Alhasil aktivitas ekonomi China menjadi maju mundur. Hal ini diperparah dengan disrupsi energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Informasi berikutnya dari dalam negeri, di mana jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal terus melonjak. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 18 Oktober ada 206 kasus yang dilaporkan di 20 provinsi dan sebanyak 99 pasien meninggal dunia. Secara umum, angka kematian gangguan ginjal akut di Indonesia mencapai 48%. Khusus untuk kasus yang tercatat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk ginjal, angka kematiannya telah mencapai 65%. Kasus gagal ginjal ini utamanya menyerang anak di bawah usia 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID-19 baru tersedia untuk anak di atas usia 5 tahun. Kementerian Kesehatan hingga kini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti lonjakan kasus gagal ginjal anak. Namun dugaan sementara penyebabnya berkaitan dengan komponen atau senyawa dalam obat sirup yang dikonsumsi anak. Informasi selanjutnya, Arab Saudi dilaporkan memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan aliansi dagang BRICS. Hal ini disampaikan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Kelompok yang dinamai berdasarkan negara-negara anggota yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dijadwalkan bertemu tahun depan di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunannya. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan bakal mempertimbangkan untuk menambahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Aljazair. Pertemuan antara Saudi Afrika Selatan ini terjadi di tengah pertikaian antara Riyadh dan Amerika Serikat atas keputusan OPEC memangkas kuota produksi sebesar 2 juta barel per hari. Di informasi yang terakhir, Co-CEO Kakao Corp Nam Kung Won meminta maaf setelah platform pengiriman pesan Kakao Talk down akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, ia juga mengumumkan akan mundur dari jabatannya. Imbas kebakaran di sebuah pusat data, aplikasi Kakao Talk tidak bisa berfungsi dan mengganggu layanan 53 juta pengguna platform di seluruh dunia. Sebagai informasi, Kakao melaporkan pada kuartal kedua terdapat 47,5 juta pengguna aktif bulanan di Korea. Jumlah itu lebih dari 90% dari populasi Korea Selatan yang berjumlah 51,74 juta pada 1 November 2022. Pada pemadaman akhir pekan lalu, bukan hanya Kakao Talk yang terdampak. Ada sejumlah aplikasi dan situs web yang paling banyak digunakan di Korea Selatan, selain juga platform pembayaran online, games, serta layanan streaming. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sampai turun tangan akibat pemadaman Kakao Talk dan Naver. Ia meminta agar kementerian melakukan upaya untuk memastikan para platform bisa bertanggung jawab dan memulihkan layanan mereka.